Assalamualaikum, saya Ruzain Ahmad Salman. Di sini saya akan menjelaskan cara memahami kasus-kasus pendapatan nasional dan cara melakukan perhitungan berkenaan dengan pendapatan nasional. Makalah ini dibuat beranggota. Yang pertama ada Anggi Ardiansyah, yang kedua ada Ariana, yang ketiga ada Gandur Dafa Akila, yang keempat ada Ruzain Ahmad Salman. Yang pertama di sini ada memahami kasus-kasus pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah suatu bentuk tolak ukur yang dipakai untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan nilai pengeluaran yang diproduksinya. Singkatnya, pendapatan nasional adalah suatu alat ukur untuk menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai lainnya, yaitu nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam satu tahun. Pencatatan pendapatan nasional merupakan sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, di sini ada manfaat pendapatan nasional. Manfaat pendapatan nasional dibagi menjadi empat. Yang pertama ada untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu dengan adanya data pendapatan nasional, negara bisa tahu apakah ada peningkatan dari laju pertumbuhan ekonomi negara dari tahun ke tahun, mengalami kemajuan atau kemunduran, sehingga bisa dilakukan evaluasi ke depannya. Yang kedua, untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. Nah, di sini bisa dilihat mana saja negara yang masuk kategori negara maju dan berkembang. Semakin tinggi pendapatan nasional, berarti negara tersebut semakin maju. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Kita bisa lihat suatu negara mendapatkan pendapatan paling tinggi dari sektor mana. Apakah pertanian atau industri? Yang keempat, menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah. Setelah pemerintah mengetahui tingkat perekonomian negaranya, maka bisa dilakukan evaluasi terkait dengan kebijakan agar bisa ditingkatkan. Saya di sini akan melanjutkan dari teman saya. Yang kelima, mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Yang keenam, menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian nasional terhadap pendapatan nasional. Yang ketujuh, mendapatkan informasi soal tingkat kemakmuran masyarakat. Yang kedelapan, membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Metode perhitungan pendapatan nasional. Cara paling sederhana untuk memperhitungkan pendapatan nasional adalah dengan mempertimbangkan apa yang terjadi ketika satu produk diproduksi dan dijual. Biasanya, barang yang diproduksi dalam sejumlah tahap, di mana bahan baku dikonversi oleh perusahaan pada satu tahap, kemudian dijual ke perusahaan pada tahap berikutnya. Nilai ditambahkan pada masing-masing menengah tahap dan pada tahap akhir produk diberikan harga jual eceran. Harga eceran mencerminkan nilai tambah dalam hal semua sumber daya yang digunakan dalam semua tahap produksi sebelumnya. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional. Nah, ketiga metode tersebut akan dijelaskan di slide berikutnya oleh teman saya. Oke, saya Gandur Dafakila akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang tadi. Yang pertama ada pendekatan pendapatan. Pendekatan yang pertama ini adalah dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan atau upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Cara perhitungannya adalah SPBPN sama dengan W atau wage salary ditambah I atau interest ditambah R atau rent dan P atau profit. Selanjutnya ada pendekatan produksi. Pendekatan produksi adalah cara menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi, bukan bahan mentah atau barang setengah jadi.
Selanjutnya, di Indonesia, sektor produktif terdiri atas 9 lapangan usaha. Sektor tersebut adalah yang pertama pertanian atau agrikultur, yang kedua pertambangan atau penggalian, atau mining and quarrying. Yang ketiga ada industri pengolahan atau manufacturing industries. Yang keempat ada listrik, gas, air bersih, atau electric, gas, and water supply, bangunan atau construction. 5. Perdagangan, restoran dan hotel atau trade, restaurant, and hotel. Yang keenam ada pengangkutan dan komunikasi atau transportation and communication. Yang ketujuh keuangan, persewaan bangunan, dan jasa perusahaan atau finance, plan of building, and business service. Yang ke-8 ada jasa-jasa atau service. Cara perhitungannya yaitu nilai tambah atau NT sama dengan nilai output atau FO dikurang nilai input antara atau NI. Selamat siang semuanya. Sekarang mari kita lihat dalam presentasinya pendekatan dalam pengeluaran. Penghitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu rumah tangga, yang kedua pemerintah, ketiga pengeluaran investasi, 4 silsilah atau nilai ekspor dikurangi impor. Pendekatan pengeluaran yaitu dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Hasil perhitungan dengan menggunakan metode pengeluaran dinamakan sebagai produk nasional bruto. Pada dasarnya metode pengeluaran memiliki beberapa kelemahan, diantaranya ada faktor pengeluaran ganda yang tidak dinilai. Misalnya tidak semua pengeluaran konsumsi adalah rumah tangga, bisa juga pengeluaran tersebut tidak untuk menghabiskan kegunaan nilai, tetapi bertujuan untuk investasi. Namun perhitungan pendapatan nasional dengan metode pengeluaran relatif lebih mudah, terutama dalam pendapatan dan pencacahan. Hal ini karena biasanya setiap orang akan dengan mudah memberikan informasi seputar pengeluarannya dibandingkan pendapatannya. Cara perhitungan adalah sebagai berikut. PN sama dengan C ditambah I 1 tambah G tambah dalam buka kurung X kurang M tutup kurung. Terima kasih yang telah menonton presentasi saya dengan teman-teman saya. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton dan saya izin pamit undur diri mewakilkan teman-teman saya dan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.